Halo Flickers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial berjudul White Collar season pertama episode ke-6. Scene dibuka oleh Neil yang sudah merasa bosan dengan kasus yang selalu Peter berikan kepadanya. Tetapi Peter menegaskan apakah Neil harus menjalani misi membosankan atau ia harus tinggal di dalam bui yang lebih membosankan untuknya. Setelah mereka tiba di kantor, terlihat para agen sedang terburu-buru. Agen Laura lalu menghampiri Peter untuk memberitahunya jika Kapten Hughes sedang mencarinya. Ia juga memberitahu kepada Peter telah terdapat seorang agen yang menghilang. Tak lama kemudian, Kapten Hughes langsung memanggil Neil untuk melibatkannya dalam kasus tersebut. Karena dalam kasus itu diperlukan seseorang yang paham mengenai pencucian uang. Peter menjelaskan bahwa salah satu agen FBI yang telah hilang saat ini adalah menyamar menjadi pengedar untuk mencari pencuci uang bernama Lao Shen yang merupakan kriminal asal Cina. Kapten Hughes menegaskan bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan agennya. Ia juga mendapatkan informasi bahwa Lau akan singgah di New York selama 72 jam. Sehingga hal itu akan mereka manfaatkan untuk mendekati Lau. Cara mereka mendekati Lau kini adalah dengan cara membangkitkan kembali salah satu nama alias dari Neil, yaitu Nicholas Helden, yang merupakan seorang pencuci uang juga, serta dikenal sebagai salah seorang yang sangat suka perjudian. Mendengar nama itu, Neil langsung mempertanyakan apakah mereka akan memberikan Neil kekebalan hukum apabila dirinya bisa membantu sebagai Nicholas Helden? Dan Kapten Hughes tanpa ragu menyetujui hal itu, sebab yang hanya ia pedulikan adalah kembalinya agennya dengan selamat. Kapten Hughes juga meminta kepada Neil untuk menghubungi Lau dengan identitas tersebut. Lalu Neil mempertanyakan terkait sebuah permainan bernama Paigo, sebuah permainan poker dari Tiongkok yang dimainkan oleh Domino. Neil menjelaskan jika ia tak bisa memainkan Paigo, tetapi Peter tak terima alasan terkait hal itu dan meminta kepadanya untuk menjadikan dirinya jagoan, sebab Lau sangat suka menghubungi klien baru menggunakan sebuah trik. Lalu Shin bergerak pada Neil yang meminta kepada Mozzie untuk mengajarkannya bagaimana cara bermain Paigo. Di sana juga Neil kebingungan bagaimana orang di FBI bisa mengetahui nama samaran miliknya, yaitu Nick Helden. Mozzie menjelaskan bahwa Nick bukanlah salah satu karya terbaik dari Neil karena masih ada Steve Tabernacle yang mahir sekali dalam sesi pencurian. Lalu di saat mereka sedang mempelajari bagaimana cara bermain kartu tersebut, June tiba-tiba menghampiri mereka dengan membawakan makan. Setelah mendapatkan ilmu permainan Paigo, Neil langsung segera menghampiri rapat kasus mereka. Di sana Peter menjelaskan, anak buah Lau telah memakan umpan yang mereka telah simpan. Mereka juga akan mengirim Neil untuk menjadi investor dalam pencucian uang Lau. Peter juga menjelaskan bahwa perjudian akan dilaksanakan di Pecinan yang dekat dengan salah satu restoran. Mereka juga akan menjadikan restoran itu sebagai tempat untuk memantau Neil dari kejauhan. Dan Peter memberitahu pemilik restoran itu merupakan informan bagi mereka. Setibanya di restoran yang telah dituju, pemilik restoran yang bernama Mr. Tuan menjelaskan bahwa ia hanya ingin Lau keluar dari lingkungan mereka karena selama ini Lau sudah lama merugikan bisnisnya. Lalu setelah memasuki salah satu kamar, semua agen diharuskan untuk membuka alas kakinya terlebih dahulu. Di sana Peter terasa enggan untuk membuka kaos kakinya karena kaos kaki tersebut tak sesuai dengan standar FBI. Di kamar itu juga terdapat seorang anak pemilik restoran yang mengambil peralatan milik FBI. Karena tak ingin barang miliknya menghilang, Peter dengan begitu saja mengambil kembali barang yang telah anak kecil itu ambil darinya. Tetapi akibat ulah itu juga membuat anak kecil tersebut menangis dan beruntungnya Neil yang berada di sana mencoba untuk menghibur kembali anak tersebut dengan memperlihatkan sebuah trik kartu. Peter menjelaskan jika setiap ia melihat Neil melukakan trik itu, ia selalu kehilangan dompetnya. Sebelum memulai misi, Neil menyinggung Peter mengenai kaos kaki lucu yang sempat ia pakai. Namun, ia kembali ke mode serius dan Neil meminta kepada Peter untuk membukakan borgol yang melekat pada kakinya. Peter juga menyebutkan bahwa misi itu sangatlah berbahaya, terutama Lau. Maka dari itu ketika mereka merasa Neil berbahaya, mereka tak akan sungkan-sungkan untuk menarik Neil kembali dari misi tersebut. Lalu setelah tiba di lokasi perjudian dilaksanakan, Neil sempat mengalami pengecekan terhadap barang bawaannya. Dan beruntung penjaga itu tak sadar terkait adanya penyadap dalam jam tangan yang Neil kenakan. Di kamar restoran itu, Peter menyadari terdapat sebuah bolong tembok di kamar. Dan Mr. Tuan menjelaskan jika lubang itu disebabkan oleh anak buah dari Lau yang memaksa dirinya untuk membayar hutang.
Di dalam kasino, Neil mencoba memainkan Pai Gow. Di sana ia mendapatkan sedikit perhatian dari salah satu asisten Lau. Dan tak lama kemudian, Lau langsung datang menghampiri Neil untuk mengajaknya bermain Pau Gow bersama. Sementara di kamar restoran, Jones mendapatkan informasi jika tempat perjudian ilegal itu akan segera digerebek oleh kepolisian setempat, yang membuat Peter langsung meminta kepada Jones untuk segera menghubungi kapten di sana agar memberhentikan aksi gerebek itu. Kembali ke dalam. Salah satu anak buah Lau sadar jika polisi hendak menggerebek tempat mereka dan dengan segera membuat anak buah dari Lau langsung menodongkan pistolnya kepada Neil. Sesaat ketika polisi telah tiba di dalam tempat judi itu, demi memastikan Lau bahwa dirinya bukan salah satu dari anggota FBI, Neil dengan segera melarikan diri dari kejaran polisi. Dan mendengar berita dari Neil yang melarikan diri membuat Peter langsung segera menyelamatkannya. Di tengah pelarian, ia mendapatkan hadangan dari anak buah Lau. Yang beruntungnya, Neil bisa mendapatkan bala bantuan dari asistennya yang bernama Maylin. Dan melihat Neil bersama Maylin membuat Peter tersadar bahwa yang Neil lakukan hanyalah untuk menyelamatkan misi itu. Lalu Maylin dengan segera mengajak Neil ke sebuah kamar hotel untuk menunggu pertemuan berikutnya dengan Lau. Setelah tiba di kamar restoran, Peter menegaskan jika Neil tak meninggalkan Chinatown, maka mereka juga tak akan meninggalkan tempat itu. Peter juga meminta kepada Jones untuk memeriksa siapa yang melaporkan penggerebekan tersebut ke polisi setempat. Lalu tak lama kemudian, Peter mendapatkan telepon dari Elizabeth. Di sana Peter memberitahu istrinya bahwa ia harus melakukan kerja lembur. Dan Elizabeth mengatakan bahwa dirinya berharap bisa makan malam dengan suami tercintanya. Karena tak ingin membuat harapan dari istrinya sirna, Peter menjelaskan jika ia akan mengganti janji makan bersama itu pada esok harinya. Di dalam kamar hotel, Maylin menjelaskan bahwa Lau akan bergabung dengan mereka karena yang akan menemani Neil malam ini adalah dirinya. Dan dengan segera, Maylin mengajak Neil untuk minum-minum bersama. Tetapi sebelum mereka memulai adegan mantap-mantap, Maylin meminta kepada Neil untuk membuka jam tangannya terlebih dahulu. Di sana Maylin langsung tanpa sungkan menghancurkan jam tangan milik Neil sehingga hal itu membuat koneksi antara Neil dengan FBI terputus. Lalu Neil dengan segera mendapat todongan pistol dari Maylin. Di sana Maylin menjelaskan jika Nicholas Helden takkan pernah menggunakan jam tangan palsu karena yang sering menggunakan barang itu adalah Neil Caffrey. Maylin juga menjelaskan bahwa Neil sudah lama mendapatkan pengawasan dari Interpol. Di sana Neil kebingungan mengapa orang dari Interpol mengganggu investigasi milik FBI. Maylin menjelaskan jika FBI lah yang mengganggu investigasi yang dilakukan oleh Interpol. Maylin menjelaskan jika mereka menangkap Lau, maka mereka takkan bisa mendapatkan bos dari Lau. Ia juga meminta kepada Neil untuk membiarkan Lau dengan imbalan, Maylin akan memberikan informasi mengenai keberadaan dari Kate. Keesokan harinya, Peter ketiduran selagi agen Laura memerhatikan monitor yang mendapatkan informasi mengenai Neil. Di sana Peter langsung meminta kepada agen Laura untuk beristirahat terlebih dahulu karena dirinya akan menggantikan shift. Di sana, anak dari Mr. Towan datang menghampiri Peter. Karena anak dari Mr. Towan tak bisa berbahasa Inggris, Peter mencoba memanfaatkan anak Mr. Towan untuk menceritakan bahwa ia sangat khawatir terhadap Neil karena ia merasa bertanggung jawab terhadapnya. Lalu tak lama kemudian Neil menghampiri mereka dan memberitahu Peter bahwa sebenarnya anak itu mengerti bahasa Inggris. Lantas anak dari Mr. Towan mengejek jika curhatan yang Peter berikan sangatlah aneh. Neil menjelaskan bahwa jam tangan yang telah ia pakai rusak ketika dirinya sedang dikejar. Neil juga memberitahu jika asisten Lau akan mempertemukannya dengan Maylin. Tak lama kemudian agen Laura memberitahu bahwa yang telah menelpon FBI adalah orang yang disebutkan oleh Neil. Mendengar informasi itu membuat Peter mengajak para agennya untuk menghampiri tempat kerja Maylin agar bisa mempertanyakan mengapa Maylin memanggil polisi pada kasitonya milik Lau. Setelah tiba di lokasi, Peter memberanikan diri untuk mempertanyakan mengenai Maylin kepada para pekerja di sana. Namun sayang sekali Peter tak mendapatkan informasi apapun sebab para pekerja di sana tak bisa berbahasa Inggris. Melihat Peter kebingungan, agen Laura juga kebingungan karena yang sedang mereka tanyakan para pekerja itu adalah orang yang telah menangkap Neil sebanyak 2 kali. Lalu setelah Peter menyudahi pertanyaan itu kepada para pekerja, Peter memberikan sebuah rekaman terkait pembicaraan tersebut. Di dalam kantor, Peter mempertanyakan di mana penerjemah yang sudah mereka tunggu. Agen Laura menjelaskan jika penerjemah itu akan telat untuk menerjemahkan rekaman tersebut. Dan tak lama kemudian, anak dari Mr. Towan datang untuk memberitahu jika wanita yang Peter wawancara telah mengejek dirinya.
Mendengar anak dari Mr. Towan mengerti hal itu, membuat dirinya terpikirkan sebuah ide, yaitu dengan meminta bantuan dari anak Mr. Towan untuk menerjemahkan rekamannya. Setelah itu, anak tersebut menerjemahkan mereka dan mereka berhasil mendapatkan informasi jika ternyata Maylin melakukan pekerjaan lain di Red Lantern. Setelah melihat berkas dari Red Lanterns, John menjelaskan bahwa Red Lanterns adalah anak dari perusahaan milik Lau. Yang tak lama kemudian, agen Laura menghampiri Peter untuk memberitahu jika Maylin adalah seseorang yang tengah bekerja untuk Interpol. Di saat Peter sedang menikmati makan siang bersama istrinya, Peter memberitahu Elizabeth jika orang yang berbicara dengan Neil adalah agen dari Interpol. Di sana Elizabeth menyadari jika Neil berbohong hanya satu alasan, yaitu Kate. Lalu setelah tiba di Red Lantern, Peter meminta kepada Neil untuk membuka pintu gudang tersebut. Dan di dalam gudang itu mereka berhasil menemukan jika agen Costa yang telah menghilang sudah tewas dan berada di gudang tersebut. Lalu tak lama kemudian anak buah dari Lau menghampiri gudang. Di sana mereka kebingungan harus melawan anak buah Lau atau mundur. Tetapi beruntungnya Neil berhasil menenangkan Peter untuk tak memberikan perlawanan sama sekali. Dalam persembunyian mereka, anak buah dari Lau yang sedang memindahkan jasad agen Costa diperhatikan oleh Neil dan juga oleh Peter. Lalu setelah anak buah dari Lau pergi, Peter sangat kesal karena telah membiarkan anak buah dari Lau meninggalkan tempat itu begitu saja. Peter juga menegaskan jika ia tak bisa membiarkan agennya terbunuh, sebab ini bukanlah sebuah permainan. Ia juga menyarankan Neil untuk membicarakan hal itu dari hati ke hati. Mendengar hal tersebut membuat Neil kebingungan kemana arah pembicaraan dari seorang Peter. Lalu Peter menjelaskan bahwa mereka perlu membicarakan mengenai teman Neil yang berada di Interpol. Lantas mereka langsung membawa pembicaraan itu ke rumah Peter. Elizabeth yang berada di sana tak ingin ikut campur dengan urusan mereka berdua. Ia juga menyarankan Neil untuk menyelesaikan ini sendiri. Kemudian Peter mempertanyakan apa yang teman Interpol ini janjikan pada dirinya. Neil menjawab bahwa Maylin bilang jika dirinya bisa menemukan keberadaan dari Kate, yaitu dengan imbalan membiarkan Lau. Karena sebenarnya Maylin sedang mengejar bos dari Lau sendiri. Dan Peter yang menyadari jika sebenarnya Lau tak memiliki bos. Ia juga sadar bahwa hal ini adalah sebenarnya permasalahan yuridiksi. Sebab apabila mereka berhasil menangkap Lau di Tiongkok, maka mereka akan mendapatkan dana tambahan dari mereka. Yang membuat Peter juga menegaskan bahwa mereka akan menangkap Lau sekarang. Dan jika mereka tak bisa melakukan hal itu, maka Neil akan berhenti menjadi partnernya. Setelah tiba di rumahnya, Neil bertemu dengan Maylin yang sedang mampir ke dalam rumah. Di sana Neil dengan segera mempertanyakan bagaimana agen Costa bisa terbunuh. Maylin menjelaskan bahwa dirinya lah alasan Neil bisa menemukan agen dari Costa. Maylin juga menemukan bahwa agen itu berhak mendapatkan penghormatan terakhir karena Lau membunuhnya ketika ia mengira agen Costa adalah seorang saingannya. Dan alih-alih menyadari bahwa agen Costa adalah agen pemerintah, Neil juga menyebutkan bahwa tugasnya sekarang adalah hanya untuk mencegah FBI dan memonitoring akun milik Lau. Ia juga memberitahu Neil bahwa dirinya telah mengetahui siapa yang telah menahan Kate. Di saat Neil sedang bersiap-siap untuk menjalankan misinya, Peter menjelaskan kepada Neil untuk tak merusak jam yang akan ia berikan. Ia juga menjelaskan bagaimana cara menjalankan jam tersebut, yaitu dengan menekan jam itu untuk mengaktifkan penyadap pada jam tersebut. Sebelum menemui Neil, Maylin memberitahu Neil jika ia akan memberitahu akun baru yang takkan bisa terlacak oleh FBI. Dan dengan hebatnya, Neil bisa dapat mengingat nomor akun yang telah Maylin berikan padanya. Lalu setelah bertemu dengan Lau, Neil mendapatkan sambutan hangat dan permintaan maaf karena pertemuan sebelumnya anak buah dari Lau mengacukan pistol kepadanya. Dan dengan segera Lau langsung mengajak Neil untuk mulai melakukan pencucian uang miliknya. Ketika Neil memberitahu nomor akun itu pada Lau, ia memanfaatkan situasi untuk mengambil domino itu dan setelah transaksi selesai, Lau menjelaskan bahwa ia akan segera menghubungi Neil dalam 2 minggu kemudian. Setelah menyelesaikan transaksi itu, Maylin menepati janjinya dengan memberikan flash disk mengenai siapa yang telah menahan Kate. Dan setelah mendapatkan flash disk tersebut, Neil mengajak Lau untuk memainkan kembali permainan yang belum mereka selesaikan. Di sana Neil menawarkan taruhan jika ia akan memberikan jamnya kepada Lau dan keuntungan 10% atas pencucian uang itu. Dan mendengar hal tersebut membuat Lau sangat tertarik dengan apa yang Neil tawarkan. Ketika permainan dimulai, Neil sengaja mengalah menggunakan kartu yang telah ia curi. Di sana sebelum memberikan jamnya terhadap Neil, ia langsung mengaktifkan penyadap yang berada di jam itu. Lalu dengan kelelahan tersebut membuat Lau bisa mengambil jam yang telah Neil janjikan. Ketika mereka sedang mendengar percakapan antara Lau mengenai jasad yang akan mereka kirim, Neil menghampiri Peter untuk menjelaskan jika ia telah berhasil menghidupkan penyadap dalam jam itu. Dan ketika Peter, Neil,
Dan Mr. Towan sedang merayakan tertangkapnya Lau. Peter mempertanyakan apakah Meili menepati janjinya. Neil menjelaskan bahwa orang Interpol tak dapat dipercaya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan ketika Neil yang mempertanyakan apa tugas yang akan mereka jalankan kembali. Tetapi Peter tak terlalu menanggapi hal itu sebab mereka masih belum mendapatkan tugasnya. Dan tak lama dari ditinggal oleh Peter, Neil mendapatkan sebuah telepon dari Maylin yang memberitahu bahwa orang yang telah menahan Kate adalah salah satu orang dari FBI. Dan mendengar hal tersebut membuat Neil memikirkan informasi yang telah Maylin berikan padanya. Dan pembahasan mengenai White Collar season pertama episode ke-6 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian dengan pembahasan serial terbaru berjudul White Collar ini? Apakah menarik? Jangan lupa berikan respon kalian terkait serial ini agar kami bisa mengevaluasi setiap konten yang akan kami ciptakan. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.